Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur masih diberikan kuat sehat masuki minggu keempat bulan Agustus ini. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu. Kami ada sampai hari ini karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh sangat baik. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus surapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan firman yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang 6 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. 2 Korintus pasal 3:17. Dan Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Ditegaskan di sini, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kalau kita lihat situasi sekarang ini, banyak orang mengatakan, aduh susah banget, ngeri banget, semakin hari semakin sulit. Sebenarnya secara tidak langsung, engkau sudah masuk di dalam penjara atau perangkap-perangkap daripada iblis. Maka hari ini saya berikan daripada tema firman ini, Roh Kudus memerdekakan kamu. Sekali lagi, Roh Kudus memerdekakan kamu. Di hari Selasa kemarin kita merayakan ulang tahun negara kita yang ke-76 secara penjajah dari bangsa-bangsa lain, tidak ada yang menjajah kita. Tetapi di negara kita ini sekarang banyak orang sedang dijajah oleh roh ketakutan, dijajah oleh sakit penyakit, dijajah oleh berbagai macam kesulitan, dan membuat manusia kurang mengalami sukacita. Kita ketahui bahwa manusia itu sudah dikendalikan oleh roh-roh jahat, yaitu ketika manusia mengikuti kehendak daripada iblis itu. Apa yang dipenjara di dalam diri manusia? Sekarang kita tahu, lawan daripada merdeka itu dipenjara, berarti diperbudak. Yang pertama-tama dipenjara oleh iblis itu adalah pikiran manusia. Kita ingat Kejadian pasal 3 ayat 1-6, bagaimana iblis berkata kepada Hawa, bukankah Yahweh berfirman, semua buah pohon dalam taman ini enggak boleh kau makan, Hawa? Hawa jawab, bukan begitu ular. Semua buah pohon dalam taman boleh kami makan buahnya dengan bebas, kecuali yang di tengah taman ini jangan makan, kamu akan mati. Tapi ular memenjarakan pikiran daripada Hawa. Hawa, kamu kalau kau makan buah pohon yang di tengah taman itu, kamu bukan mati, tapi kau sama seperti Yahweh itu. Dan Hawa mengambil buah pohon itu dan memakannya dan memberikan kepada Adam. Mulailah pikiran mereka dipenjara oleh iblis. Akibat pikiran dipenjara iblis, hatinya pun dipenjara sama iblis. Mereka takut, gelisah, cemas, makanya bersembunyi di balik pohon itu karena sudah dipenjara seluruh hidup manusia, baik secara pikirannya, tubuhnya, rohnya, semua sudah terpenjara. Itu kita ingat peristiwa orang yang di Gerasa itu, bagaimana dia tinggal di kuburan dalam Markus pasal 5 ayat 1-4. Dia tinggal di kuburan, dikasih baju, tidak mau pakai baju, ya dirantai-rantai diputusin karena betul-betul jiwa roh tubuhnya sudah dipenjara oleh iblis. Jadi di akhir zaman ini pun iblis banyak memenjarakan manusia. Mungkin engkau secara tubuh bebas ke sana kemari,
Tetapi pikiranmu, hatimu selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan, kebimbangan, kecemasan. Pikiranmu selalu berpikir hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang menakutkan. Kamu sudah dipenjara oleh pekerjaan iblis itu. Saya ulang di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 tadi. Dan Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini sudah menghapus dosa kita di atas kayu salib, memberikan kita pengampunan, memberikan kita pembenaran kembali, sehingga dosa kita diampuni, dibenarkan kembali. Tentunya kita sudah merdeka. Tapi Tuhan Yesus naik ke surga dan dia mengatakan, aku pergi kepada Bapa dan aku memberikan Roh Kudus kepadamu. Kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang betul-betul dia akan mengalami kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Apa ciri-ciri orang yang sudah merdeka? Ciri-ciri orang sudah merdeka, maka dia hidup di dalam buah-buah Roh Kudus itu. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22, 23 yang berbunyi demikian. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman atau kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia memiliki kasih, dia memiliki sukacita, dia memiliki damai sejahtera, dia memiliki kesabaran, dia memiliki kemurahan, dia memiliki kebaikan, dia memiliki iman atau kesetiaan, dia memiliki kelemah lembutan, dan dia memiliki pengendalian diri. Ini jelas sekali. Kalau kita sudah betul-betul di dalam Roh Kudus, kita memiliki buah-buah roh itu tadi. Jadi ciri-ciri orang yang sudah merdeka itu dia memiliki buah-buah Roh Kudus tadi. Ciri-ciri yang kedua, apa ciri-ciri yang kedua tanda yang orang sudah dimerdekakan? Dia memiliki buah-buah kasih. Itu dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8 yang berbunyi demikian. Kasih itu berpanjang sabar, ia bermurah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak menyombongkan diri, ia tidak memegahkan diri, ia tidak berbuat yang tidak pantas, ia tidak mencari sesuatu bagi dirinya sendiri, ia tidak menghasut, ia tidak menghitung-hitung yang jahat, ia tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi turut bersukacita dengan kebenaran. Ia menanggung semuanya, percaya semuanya, mengharapkan semuanya, ia tabah menanggung semuanya. Kasih tidak pernah hilang, tetapi baik nubuat ia akan ditiadakan, maupun bahasa lidah ia akan berhenti, bahkan pengetahuan ia akan dilenyapkan. Perhatikan baik-baik di sini. Orang yang sudah merdeka oleh Roh Kudus dikatakan tadi di ayat yang ke-7, ia menanggung semuanya, ia percaya semuanya, yang mengharapkan semuanya, ia tabah menanggung semuanya. Kondisi keadaan zaman sekarang ini banyak orang tidak tabah. Selalu mengeluh, selalu ngomel, selalu menggerutu. Itu tandanya orang itu belum dimerdekakan oleh Roh Kudus. Kalau engkau benar-benar dimerdekakan oleh Roh Kudus, kesulitan apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, engkau tabah menanggung semuanya. Berarti hatimu merdeka, pikiranmu merdeka, tubuhmu pun merdeka. Jadi jangan sampai engkau terintimidasi oleh roh jahat. Iblis senang jika engkau terus memikirkan, aduh gimana, aduh pusing. Itu maunya iblis supaya pikiranmu penjara. Hatimu
ketakutan, cemas, bimbang, itu maunya iblis supaya engkau terpenjara. Tapi ingat, Roh Kudus sudah memerdekakan engkau. Hiduplah di dalam buah-buah Roh Kudus itu. Hiduplah dalam buah-buah kasih itu. Dan apa ciri-ciri orang yang sudah merdeka? Yang ketiga, berani bertindak melawan iblis. Sekali lagi, berani bertindak melawan iblis. Kita ingat kisah daripada Daud mengalahkan Goliat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai dengan 49. Bagaimana seluruh orang-orang Israel ketakutan, termasuk Saul raja pada saat itu ketakutan. Tapi Daud yang dipenuhi oleh Roh Elohim, dia berkata, aku akan melawan Goliat itu. Dan dia bukan hanya ngomong, tapi dia bertindak. Di zaman sekarang ini engkau harus berani melawan Goliat-Goliat. Sebab apa? Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di sekelilingmu ini. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam dirimu, percayalah kau harus berani melawan segala intimidasi, teror daripada si roh jahat itu. Itu tandanya kau sudah merdeka. Engkau berani melawan segala tindakan iblis. Yang keempat, engkau berani menyatakan yaitu kuasa daripada Yahweh. Ketika Petrus sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia penyangkal 3 kali, penakut, ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga dan Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia pergi ke bait suci, ada orang lumpuh di sana dari kandungan. Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalan. Orang itu bangkit dan berjalan. Dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 6 sampai dengan 9. Kita perhatikan di sini, kalau engkau ada Roh Kudus, kau sudah merdeka, kau menyatakan kuasa daripada Yahweh itu kepada orang lain. Bukan engkau justru, aduh doakan saya, aduh tolong tompang tangan saya. Justru engkau yang harus menompang tangan kepada orang lain, karena otoritas kuasa itu sudah ada padamu. Engkau tidak ketakutan, engkau tidak lagi cemas, tapi hatimu benar-benar merdeka, pikiranmu merdeka. Nah, apalagi ciri-ciri orang yang sudah merdeka oleh Roh Kudus itu, bahwa selalu memberitakan Injil. Sekali lagi, selalu memberitakan Injil. Saat-saat sekarang ini orang bertemu dengan seorang melalui WA, melalui Facebook dan segala macam, yang diberitakan bukan Injil tapi keluhan demi keluhan. Itu tanda yang kau terperangkap oleh penjara iblis. Jika engkau sudah dimerdekakan oleh Roh Kudus, maka yang kau beritakan kepada orang lain adalah Injil. Apa itu Injil? Kabar baik, yaitu berita keselamatan dari surga melalui Tuhan Yesus. Dia sudah kalahkan semua dosa, dia sudah kalahkan maut, dia jamin hidup kekal. Maka yang perlu kau beritakan adalah Injil, berita jaminan keselamatan. Orang yang memiliki Tuhan Yesus pasti dijamin masuk surga. Kalaupun mati kapanpun, engkau tidak perlu takut. Sebab apa jaminan? Ada jaminan dari Tuhan Yesus untuk masuk surga. Jadi dalam hal ini, mari kita mulai merasakan kalau Roh Kudus memerdekakan engkau. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau pergi, engkau tunjukkan Roh Kudus itu betul-betul memerdekakan pikiranmu, hatimu, tubuhmu. Jangan selalu ketakutan, cemas, atau bimbang, tetapi engkau betul-betul tenang, damai, karena itulah ciri-ciri orang sudah merdeka di dalam Tuhan Yesus atau merdeka oleh Roh Kudus. Amin. Demikian firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini. Kami bersyukur apapun yang sedang terjadi di dunia ini, itu tidak akan membuat kami goyah, sebab
Roh-Mu yang ajaib itu telah memerdekakan hati kami, pikiran kami, seluruh tubuh kami, dan kami sudah menang menghadapi itu semua, karena ada otoritas kuasa yang Kau berikan kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus itu. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami semua anak-anak-Mu, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, juga anak-anak. Engkau tolong supaya Roh-Mu tetap bekerja memerdekakan seluruh hidup mereka, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka alami, Roh-Mu benar-benar memerdekakan mereka. Terima kasih, kami percaya lawatan Roh-Mu sedang bekerja pada saat ini. Ketika mendengarkan firman ini, mereka dipulihkan, dikuatkan kembali. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami. Sembuhkan orang-orang sakit, berkati para dokter suster supaya tetap kuat sehat dalam menjalankan tugas. Baik juga hamba-hamba-Mu, berkati semua. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.